Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tes kesiapan belajar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Noval Wicaksono, dengan NPM 2020-01500221. Lalu ada teman saya, Amanda Lutfia, dengan NPM 2020-01500207. Lalu ada Aprilia Ekasari dengan NPM 2020-01500227. Lalu ada Farida Nabila Maharani dengan NPM 2020-01500214. Pengertian tes kesiapan belajar. Yang pertama menurut Slameto 2003.113 mengemukakan kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberikan respon. Yang kedua, menurut Hamalik 2003.41, kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Yang ketiga, menurut Soemanto 1998.191, ada orang yang mengartikan readiness sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Kornbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Lalu yang terakhir menurut Jamarah 2002.35, kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Secara umum, tes kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan di kondisi awal suatu kegiatan belajar untuk mengetahui keseluruhan kondisi seseorang. Aspek kognitif, aspek efektif, serta psikomotorik, dan juga guna mengetahui kesiapan seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk pengajaran tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan tes kesiapan belajar. Mempersiapkan keadaan siswa untuk bersiap atau sedia dalam melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran untuk memperoleh hasil berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kebiasaan, nilai dan sikap dengan cara mengamati, meniru, latihan, menyelidiki, serta masuknya pengalaman baru atau belajar pada diri siswa. Dan juga diantaranya melengkapi dan menumbuhkan fisiologis menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi, seperti tubuh pada umumnya, alat indera dan kapasitas intelektual, dan memotivasi yang menyangkut kebutuhan, minat, serta tujuan-tujuan individu untuk mempertahankan dan menyeimbangkan diri. Motivasi berhubungan dengan sistem kebutuhan dalam diri manusia, serta tekanan-tekanan lingkungan. Pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Lalu ada jenis-jenis tes kesiapan belajar. Yang pertama ada tes kemampuan afektif. Artinya tes kemampuan afektif merupakan jenis tes prestasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui tingkat penguasaan aspek afektif siswa. Yang kedua ada tes kemampuan kognitif. Tes yang terkait dengan aspek kemampuan berpikir termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisis, dan lain-lain. Yang terakhir ada tes kemampuan psikomotorik. Tes yang terkait dengan keterampilan yang didapatkan siswa dan proses pendidikan dan pembelajarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aprilia. Kemudian ada kegunaan hasil tes kesiapan belajar dalam bimbingan dan konseling bagi individu atau siswa dan guru BK. Yang pertama, agar individu dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala tujuan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam suatu program pelajaran dan sampai sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam maju ke arah tujuan yang harus dicapainya.
Yang ketiga atau yang terakhir, hasil tes diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kesiapan psikologis dalam pembelajaran. Dan kesimpulannya adalah, tes kesiapan belajar merupakan suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan dari kondisi seseorang, baik dari aspek kognitif, aspek afektif, serta psikomotorik, dalam merespon suatu stimulus atau rangsangan yang akan diberikan, guna tercapainya tujuan pengajaran tertentu, dan juga dilakukan di kondisi awal suatu kegiatan belajar untuk mengetahui kesiapan seseorang dalam merespon atau memberi jawaban yang ada pada diri sendiri untuk tercapainya tujuan pengajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.